Adegan menunjukkan sekilas Hiwo mengunjungi makam seseorang yang tidak dijelaskan makam siapa. Di sana ia bertemu dengan Hanji yang juga datang ke makam itu. Saat itu Hiwo bimbang. Ia tidak tahu Hanji itu kawan atau musuh di kehidupannya saat ini. Adegan kembali beralih pada Chotai dan Hiwo. Chotai bertanya kenapa Hiwo mau menjatuhkan Kim. Hiwo beralasan karena ia teringat pesan Chotai padanya kalau tujuan Chotai yaitu untuk membuat negara menjadi lebih kuat. Sedangkan saat ini ia melihat tujuan jaksa kepala Kim yaitu untuk membuat kejaksaan menjadi lebih kuat. Hiwo katakan ia bingung harus mengikuti tujuan yang mana saat ini, tapi akhirnya ia memutuskan akan berpihak pada Chotai. Hiwo kemudian menunjukkan bukti kalau Kim sudah memberi perintah padanya untuk menyelidiki Bank Bando secara diam-diam. Dan dari hasil penyelidikannya, ia menemukan ada pelanggaran-pelanggaran di Bank Bando. Di atas kertas, bank itu memang milik Park Ho, tapi pemilik sebenarnya adalah Chotai. Chotai katakan kalau begitu apa Hiwo bersedia tidak akan memperpanjang kasus Bank Bando? Hiwo katakan bisa. Chotai pun meminta Hiwo menyebut keinginannya sebagai hadiah, tapi Hiwo katakan ia hanya bertindak mengikuti keyakinannya, jadi dia tidak ingin hadiah apa-apa. Chotai katakan kalau begitu Hiwo bisa mengunjunginya kapan saja. Hanji mengantar Hiwo keluar. Hanji kemudian bertanya soal perkataan Hiwo dulu yang katanya akan menempati janjinya pada Hanji. Saat itu Hiwo memotong pembicaraan dan menyampaikan kejanggalan dari identitas Hanji. Pada saat menyelidiki, Hiwo tidak menemukan informasi apapun tentang Hanji. Itu membuat Hiwo makin penasaran siapa Hanji. Hanji katakan gali saja informasi tentang dirinya semau Hiwo, tapi dia memang tidak akan menemukan informasi apapun tentang Hanji. Hanji kembali mendesak Hiwo memberi jawaban dari pertanyaannya tadi. Hiwo tidak mau menjawab, ia meminta Hanji menunggu waktu yang tepat untuk mendengar jawabannya. Chotai membahas tentang Kim dengan asisten-asistennya. Asisten Kim diminta mengawasi Kejaksaan Wilayah Timur karena khawatir akan berniat menyerangnya juga seperti yang dilakukan Jaksa Kepala Kim. Sementara itu, asisten Hanji ditugaskan menyelidiki soal Hiwo. Hiwo menemui Huang. Hiwo menjelaskan soal Kim yang memerintahkannya menyelidiki kasus di Bank Bando. Hiwo katakan ia akan membocorkan informasi investigasi Bank Bando itu lewat nama Huang. Saat ini tujuan mereka adalah membuat jurang antara Chotai dan Kim. Mereka akan mengadu Bank Bando, Jaksa Kepala Kim, dan Chotai. Huang mengingatkan Hiwo harus mempunyai banyak rencana karena yang dilawannya itu adalah Chotai. Hiwo menemui Hanmi. Hiwo katakan ia berencana menjatuhkan seseorang tapi tindakannya itu kemungkinan akan melukai hati teman baiknya. Hanmi langsung menebak kalau Hiwo akan menargetkan ayahnya sendiri. Sebelumnya ia telah dihubungi Huang yang memintanya menerbitkan berita tentang investigasi Bank Bando dan Huang sempat menyinggung soal ayahnya. Jadi ia bisa memastikan sekarang kalau memang ayahnya akan dijatuhkan. Hanji tahu kalau dirinya sebagai anak haram akan menjadi salah satu beritanya. Meskipun sedih, Hanmi meminta Hiwo harus berjanji padanya untuk menjatuhkan ayahnya selamanya. Kalau tidak, mereka tidak akan berteman lagi. Hanji pun pergi. Kim meminta Kang Jin memata-matai Hiwo. Sebagai imbalan, Kim berjanji akan membebaskan ayah Kang Jin. Hiwo ke tempat guru bela dirinya. Saat itu Hiwo tahu dia sedang diikuti. Hiwo memberitahu gurunya tapi ia meminta mereka berpura-pura saja untuk tidak tahu. Dalam ruangan sudah menunggu Kyuri dan Gu. Hiwo memberikan mereka berkas kasus JQ Construction. Kyuri katakan kalau kasus istri dan anaknya tersebar, Kim pasti akan kesulitan menjadi jaksa agung. Hiwo meminta Kyuri menyimpan berkas kasus itu sampai ada instruksi selanjutnya kapan berita itu akan disebar. Hanji memberikan hasil penyelidikannya tentang Hiwo pada Chotai. Menurut Hanji, Hiwo itu berpihak pada Kim bukan pada Chotai. Hiwo hanya memanfaatkan Chotai untuk membuat Kim menduduki posisi lebih tinggi. Hanmi menemui rekan kerjanya dan meminta mengekspos berita tentang Bank Bando. Hanji memberikannya uang untuk itu. Hanji melaporkan soal berita kasus Bank Bando pada Chotai. Chotai katakan masalah itu tidak bisa diatasinya sendiri. Ia pun meminta Hiwo datang menemuinya. Hiwo yang memang sudah menunggu untuk dipanggil segera datang menemui Chotai. Chotai pun meminta Hiwo menjatuhkan jaksa kepala Kim. Chotai janjikan akan memuluskan jalan Hiwo untuk misinya itu. Saat itu, Hiwo meminta bantuan Chotai mengizinkan Hanji ikut bersamanya ke suatu tempat tanpa harus bicara sepatah kata pun. Chotai pun mengizinkannya. Hiwo menemui Jang Il di penjara.
Hiwo mulai memprovokasi Jang Il kalau Kim benar-benar sudah melupakan Jang Il. Saat itu Hiwo menawarkan kerjasama dengan Jang Il. Hiwo katakan ia mendapat perintah menjatuhkan Kim. Sekarang ia bekerja di bawah Chotai. Hiwo meminta Jang Il menceritakan semua perbuatan korup Kim. Jang Il meminta bukti kalau memang Chotai yang mengutus Kim. Hiwo pun meminta Han Ji masuk. Hiwo mulai merekam. JQ Construction mendapat tanah perusahaannya ternyata dengan cara yang tidak adil. Buktinya diketahui Direktur Eksekutif dari JQ Construction yang bernama Shin Tae-young. Orang itu juga merupakan salah satu pendiri dari JQ Construction. Hiwo dan Hanji keluar dari gedung itu. Penguntit kemudian mengirimkan foto-foto Hiwo dan Hanji kepada Kang Jin. Kang Jin mulai heran sebenarnya apa yang sedang terjadi. Dia mulai ragu karena sudah berhubungan dengan Chotai. Hiwo memberikan hasil penyelidikan Bank Bando pada Kim. Kim memuji cara kerja Hiwo. Kim katakan ia akan membawa Hiwo bersamanya ke Kejaksaan Agung. Kim kemudian meminta Hiwo ikut dengannya makan malam nanti. Ajudan Park memberikan laporan pada Hia kalau JQ Construction telah membeli saham Chunha sebanyak 5%. Park laporkan kalau JQ Construction juga membeli saham itu karena mendapat pinjaman dari Bank Bando secara ilegal. Hia katakan kalau Bank Bando berhasil mengambil alih 5% itu dari JQ Construction, ia dan kakak-kakaknya akan kehilangan kendali atas Chunha. Park sarankan bagaimana kalau mereka mengungkap pinjaman ilegal dari JQ Construction itu. Hia tidak setuju karena itu tugas kejaksaan. Hia melihat nama Hiwo di ponselnya. Hiwo ternyata diajak Kim menemui Chotai. Chotai meminta Hiwo menceritakan kasus apa yang sedang diusutnya sekarang. Hiwo sadar ia sedang diuji. Dengan tenang, ia pun katakan kasus itu rahasia jadi tidak bisa diceritakan. Selesai pertemuan itu, Chotai kembali meminta Hiwo menemuinya. Chotai memuji sikap Hiwo saat diujinya tadi. Hiwo bisa bersikap tenang di hadapannya dan Kim. Chotai kemudian mengingatkan Hiwo harus berhati-hati karena Kim bisa saja mengetahui aksi Hiwo itu. Hiwo bertemu teman-temannya. Hiwo memberikan bukti pengakuan Jang Il pada Kyuri. Saat itu juga Hiwo katakan JQ Construction tidak akan runtuh tapi hanya akan diambil alih oleh pimpinan yang lebih bersih. Hiwo kemudian menemui Sangman. Mengetahui kepintaran Sangman, Hiwo meminta Sangman bersiap menjadi CEO JQ Construction. Hiwo meminta Sangman membeli saham dari JQ Construction segera. Sangman kaget, tapi ia juga senang. Park Ho ditemui Chotai. Chotai katakan Kim akan segera dijatuhkan. Itu artinya JQ Construction juga akan runtuh. Jadi Chotai meminta Park Ho segera mengambil alih JQ Construction. Sayangnya, Park Ho kemudian memberikan kabar buruk untuk Chotai. Ternyata secara diam-diam Park Ho telah memberikan pinjaman ilegal pada anak Kim karena tahu Kim anak buah dari Chotai juga. Park Ho berpikir memanfaatkan Yong Il untuk membeli 5% dari saham Chunha adalah kesempatan emas. Chotai marah karena Park Ho bertindak tanpa persetujuannya. Hanji melaporkan uang yang dipinjam Yong Il dari Bank Bando memang digunakan untuk membeli 5% dari saham Chunha, tapi uang itu juga dipergunakan untuk kebutuhan pribadinya. Asisten Kim katakan kalau penyelidikan pada JQ Construction terus dilakukan, Bank Bando juga akan ada dalam bahaya. Kang Jin menemui Kim untuk bertanya kasus apa yang sedang ditangani oleh Hiwo. Kim menolak untuk memberitahu. Kang Jin kemudian memutuskan untuk mencari tahu dari Hiwo. Kang Jin jujur mengatakan kepada Hiwo kalau ia diminta Kim untuk menyelidiki Hiwo. Hiwo pun memanfaatkan situasi itu untuk memprovokasi Kang Jin. Hiwo katakan itu artinya Kim sedang mengincar dirinya untuk dijatuhkan, sama seperti Jang Il. Berikutnya berarti Kang Jin juga harus bersiap dijatuhkan sama seperti mereka. Karena sepertinya Kim tidak berniat mengajak siapapun bersamanya ke Kejaksaan Agung. Hiwo meminta Kang Jin berhenti mengikutinya dan mulai bersikap bijaksana memilih sekutu karena saat ini Hiwo sudah tidak bekerja untuk Kim lagi tapi bekerja untuk Chotai. Hia dan Hiwo bertemu. Hia memberikan bukti pinjaman ilegal dari JQ Construction saat membeli saham Chunha lewat Bank Bando. Hia meminta tolong Hiwo mengusut kasus itu. Dengan senang hati Hiwo menerimanya. Hiwo bertemu Junsuk dan Sungho. Hiwo menunjukkan bukti dari Hia itu. Junsuk penasaran dengan langkah yang akan diambil oleh Chotai selanjutnya. Tiba-tiba Hanji menghubungi Hiwo. Hanji memberitahu kalau Chotai meminta Hiwo untuk berhenti mengusut kasus JQ Construction. Hiwo berpura-pura menurut. Lee datang bergabung. Lee kemudian memberikan file rekaman pengakuan Direktur Eksekutif JQ Construction, yaitu korupsi yang dilakukan pada saat membeli tanah untuk membangun JQ Construction.
Hiwo menghubungi Curie dan katakan akan mengirimkan bukti pengakuan dari direktur eksekutif itu. Curie juga diminta untuk mulai bergerak mengusut kasus itu sekarang. Curie memberitahu jaksa kepala Yeon Young-gi kalau ia akan mengusut JQ Construction. Karena tahu kasus itu berhubungan dengan jaksa kepala Kim, Young-gi mendukung pengusutan itu. Curie dan Gu membawa surat untuk membawa anak jaksa kepala Kim untuk diperiksa di kejaksaan. Asisten Kim melaporkan pada Chotae kalau Yong-il telah ditangkap dengan tuduhan mengambil pinjaman ilegal dan penggelapan dana perumahan. Chotae meminta memanggil Yong-gi. Hiwo bertemu Jun-suk dan Sung-ho. Jun-suk katakan Kejaksaan Wilayah Timur pasti akan mengalami masalah karena menyeret Bang Bando juga. Hiwo katakan ia akan mengatasinya. Sebelumnya ia sudah meminta Jun-suk dan Sang-man untuk mengawasi Curie dan Gu. Kim menerima kabar soal penangkapan anaknya. Kim marah karena diam-diam anaknya melakukan pinjaman ilegal dan melakukan penggelapan dana. Pada saat itu Kim menghubungi Han-ji tapi tidak bisa. Chotae meminta jaksa kepala Yong-gi menghentikan kasus JQ Construction. Chotae juga meminta untuk membebaskan Yong-il, anak dari jaksa kepala Kim. Yong-gi katakan kasus itu terlalu besar untuk ditutupi. Sepertinya Yong-gi juga berencana menarik simpati untuk membuat dirinya menjadi jaksa kepala agung kalau berhasil mengangkat kasus anak jaksa kepala Kim itu. Chotae marah dan menolak Yong-gi. Chotae katakan ia tidak berniat mengangkat Yong-gi menjadi jaksa kepala karena Yong-gi tidak patuh padanya. Chotae merasa keributan dari kasus itu sangat mengganggunya. Saat itu Chotae pun mulai curiga ada seseorang yang sudah bisa membaca langkahnya ke depan dan sengaja menghalanginya. Curie diperintahkan jaksa kepala Yong-gi untuk menghentikan kasus JQ Construction. Curie menolak. Saat masuk ke ruangannya, Gu katakan ia baru saja menerima telepon dari seorang saksi yang berniat bersaksi. Sebelumnya mereka selalu kesulitan untuk menghubungi saksi, tapi sekarang mereka mendapatkan kesempatan. Jadi ia akan segera menemui saksi itu dan membawanya ke kejaksaan. Saat melihat Gu keluar, Sang-man mengikuti Gu, sedangkan Jun-suk diminta tetap di gedung kejaksaan untuk mengawasi Curie. Sang-man memberitahu Hiwo kalau saat ini Gu sedang menuju ke sebuah lokasi yang mencurigakan. Di lokasi itu Gu bertemu dengan Mr. X, si pencabut nyawa. Mr. X meminta Gu menghentikan mengusut kasus JQ Construction, kalau tidak dia akan terbunuh saat itu juga. Hiwo ngebut, ia tahu Gu sedang dalam bahaya karena Sang-man baru saja memberitahunya kalau seorang pria berjas hitam menemui Gu. Hiwo tahu itu Mr. X. Kim nampak kacau. Chotae kemudian datang menemuinya. Chotae berbicara tentang posisi jaksa agung. Kim pasrah kalau posisi itu tidak akan diterimanya, tapi Chotae malah katakan ia yang akan diangkat menjadi jaksa agung. Chotae kemudian bertanya kenapa Kim berniat menyerangnya lewat Bang Bando. Chotae meminta ini kali terakhir bagi Kim untuk bertindak seperti itu. Kim katakan ia akan mengingatnya. Gu babak belur. Mr. X kembali meminta Gu menghentikan penyelidikan kasus JQ Construction, tapi Gu tidak mau karena ia seorang jaksa. Mr. X mengeluarkan suntikan mautnya. Hiwo kemudian muncul menggunakan masker. Mr. X melepaskan Gu. Mr. X bertanya siapa Hiwo. Hiwo katakan dirinya pernah menjadi korban dari Mr. X, bahkan dia pernah mati di tangan Mr. X. Hiwo dan Mr. X pun bersiap untuk duel.